أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita sejak kita bangun tidur, kemudian kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kita tertidur kembali nanti dengan membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa yang kita lakukan, baik itu ucapan, itu hati, pikiran, perbuatan, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dan izin serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin
ya Rabbal Alamin. Di antara penyempurnaan nikmat itu ialah dengan mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan ayat-ayat Allah, membebaskan umat dari penyakit syirik dan kejahatan-kejahatan jahiliyah, mengajarkan Al-Quran serta hikmah dan mengajarkan apa yang belum mereka ketahui, sehingga umat Islam menjadi umat yang memimpin manusia ke arah kemajuan dan kebahagiaan. Jadi kita umat Islam ini punya cita-cita yang mulia, ya, hidup mulia, ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Maka dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin, hendaknya mereka selalu ingat kepadanya, baik di dalam hati maupun dengan lisan, dengan jalan tahmid membaca alhamdulillah, membaca tasbih dengan subhanallah, dan membaca Al-Quran dengan jalan memikirkan alam ciptaannya, membaca ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat. Dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara memikirkan alam ciptaannya untuk mengenal, menyadari dan meresapkan tanda-tanda keagungan, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka selalu mengingat Allah, Dia pun akan selalu mengingat mereka pula. Hendaknya mereka bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya dengan jalan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya, dan dengan jalan memuji serta bertasbih dan mengakui kebaikannya. Di samping itu janganlah mereka mengkufuri nikmat-nikmatnya dengan menyia-nyiakannya dan mempergunakan di luar garis yang telah ditentukannya. Jadi kita harus mempergunakan nikmat-nikmat pemberian Allah itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan menegakkan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak sholat, sehingga menjadi ringan segala kesukaran dan cobaan. Karena Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar, Dia akan menolong, menguatkan dan memenangkan orang-orang yang memperjuangkan dan menegakkan kebenaran agama Islam ini. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa al-haq, kebenaran itu pasti akan menang. Kebenaran itu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah apabila kita mau beriman, takwa dan senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya di ayat 154, mempertahankan agama Islam suatu perjuangan. Setiap perjuangan akan meminta pengorbanan. Akan ada yang kehilangan harta benda atau keluarga, dan akan ada yang gugur di medan perang dan sebagainya.
Mereka yang gugur di medan perang adalah syuhada di jalan Allah. Mereka itu menduduki tempat yang amat mulia. Maka janganlah dikira bahwa mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup di alam lain. Hanya saja manusia tidak menyadari kehidupan mereka itu dan tidak mengetahui hakikatnya. Mereka hidup di dalam alam goib di mana arwah para syuhada diistimewakan dari arwah manusia lainnya. Jadi arwahnya orang-orang yang beriman takwa mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat dan cita-cita perjuangan mereka itu akan dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudahnya sehingga akan tetap hidup selama-lamanya. Allah akan menguji kaum muslimin, kaum muslimat dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, bahkan makanan. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Mereka akan mendapat predikat sabar, dan merekalah orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memberitahukan ciri-ciri orang yang mendapat kabar gembira, yaitu orang yang sabar apabila mereka ditimpa sesuatu musibah. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kabar gembira itu ialah berita bahwa orang yang sabar itu mendapat berkah, ampunan, rahmah dan pujian dari Allah, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan seluruh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dengan iman dan takwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang lulus pada saat mendapatkan ujian. Amin ya rabbal alamin. Musibah memiliki beberapa hikmah yang kebaikannya kembali kepada manusia. Yang pertama, menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidaklah seorang muslim merasakan letih, penyakit, sedih, pedih, sakit, gundah, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan sebab semua itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Senantiasa cobaan menimpa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, anaknya, hartanya, hingga bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kedua adalah menguji kualitas iman. Adanya musibah menguji kejujuran iman manusia. Tanpa ujian tidak akan terlihat kualitas iman seseorang. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Yaitu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarilah bahwa ujian merupakan bukti cinta Allah kepada manusia. Justru sebaliknya, kehidupan tanpa musibah di saat manusia berbuat kemaksiatan dan kedurhakaan merupakan tanda kemurkaan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan pahala tergantung besarnya cobaan, dan sungguh Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah memberikan mereka ujian.
Siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya siapa yang murka, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, mendapat kenikmatan abadi. Mendapatkan kenikmatan yang tidak ternilai dan abadi, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah kenikmatan yang lebih mahal dan bernilai dari surga? Adakah balasan yang lebih baik daripada surga bagi mereka yang sabar dan ridho terhadap musibah yang ia alami? Maka baginya surga dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanyalah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 151 sampai 157 dapat menjadi pedoman untuk kita orang-orang yang beriman takwa ini. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat bahwa ujian itu apabila kita bersabar dan ikhlas dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ujian itu bisa meninggikan kualitas iman dan takwa kita, dan juga Allah akan memperkuat bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan Allah itu kita mendapat kenikmatan yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.